siapa saja, perlindungan terbaik itu adalah mengikuti prosedur ketentuan perundangan. Itu adalah perlindungan terbaik. Jadi bukan pertemanan perlindungannya. Perlindungannya itu adalah ketaatan kepada prosedur. Ada kadang-kadang menganggap kalau punya teman berarti aman. Bukan. Kalau taat prosedur berarti aman. Itulah perlindungannya. Jadi yang itu harus tegaskan. Jadi kepada semuanya, baik teman maupun tidak termasuk teman, perlindungannya bukan dari orang, tapi dari ketaatan pada peraturan. Gitu ya. Kemudian tadi soal Satgas, nanti kita lihat teknisnya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu ya, terkait dengan wakil, hari Sabtu kemarin ditanyakan, hari Minggu ditanyakan, belum ada bedanya. Ini lah kira-kira gitu. Nanti kita lihat, supaya ada kejutannya dong, gitu. Ada efek kejutnya. Kalau dikasih kriteria sekarang, kemudian nggak lagi kejutan dong, bener nggak? Iya dong, jaga biar ada efek kejutnya. Kalaupun ada nggak saya beritahu sekarang dong. Ini gimana? Pokoknya namanya udah dari kantong gitu kira-kira. Bisa laki, bisa perempuan, macam-macam tuh. Nah, gitu. Nah, terus tadi soal kepuasan. Jadi begini, ketika kita melakukan perubahan, itu kita mengandalkan kepada bagaimana seharusnya. Oke. Ketika menakar kepuasan, itu berdasarkan harapan. When your expectation is low, satisfaction is easy. Okay? When your expectation is high, satisfaction is difficult. Jadi kepuasan itu adalah cermin harapan. Kalau harapannya itu tinggi, maka kepuasan lebih sulit dicapai. Kalau harapan itu rendah, kepuasan mudah dicapai. Dan saya merasakan masyarakat Jakarta ketika saya tugas, ini masyarakat dengan ekspektasi yang tinggi sekali. Betul nggak di Jakarta ini? Kritis, membandingkan dengan tempat lain. Jadi saya sering bilang, kalau di Jakarta, ekspektasi itu bisa menggambarkan standar yang tinggi. Karena penduduk di Jakarta punya ekspektasi yang tinggi atas pelayanan pemerintah. Tapi kalau kita bicara tentang keseluruhan, belum tentu. Pengalaman dulu saya pernah bikin survei kira-kira tahun 2010, pertanyaan tentang pelayanan kesehatan PNBK itu tinggi sekali. Ternyata baru untung sekarang sudah bisa sekolah SD, dulu nggak bisa Pak, padahal nggak bisa SMP, tapi alhamdulillah disyukuri. Nah itu yang saya maksud, ketika kita mendorong perubahan karena kita mendasarkan kepada cita-cita, kepada keinginan untuk memperbaiki. Kita ketemu dengan publik yang puas dengan kondisi karena harapan dia. Nah harapannya belum tentu sesuai dengan cita-cita Republik. Nah yang kita mau dorong itu. Jadi saya rasa kita diarahkan atau kita mengarahkan diri pada pencapaian target-target objektif, target perubahan yang substantif, bukan sekedar untuk memenuhi harapan. Saya beri contoh, para petani yang saya ajak obrol soal pupuk, itu ketika ditanya bagaimana, harus nerimo ing pandum katanya. Jawabannya begitu, dianggap ini sebagai sudah dari dulu begini, sudah dianggap lagi sebagai masalah. Dari dulu ya pupuk ya susah, dari dulu ya kami, jadi tidak dianggap sebagai hal harus diselesaikan. Kalau dia ditanyai, belum tentu dia akan menjawab tidak puas. Tapi kita yang bisa menilai lebih luas, kita menemukan, wah ini repot kalau begini terus. Sebagian dari masalah yang dihadapi bangsa kita sudah menahun. Saking menahunnya sudah tidak dianggap lagi sebagai masalah, sudah dianggap sebagai kenyataan, kewajaran, sehingga tidak perlu dibayangkan sebagai agenda harus dikoreksi. Justru itulah kami sekarang
merasa perlu disadarkan nih. Tadi saya berikan analogi katak yang dimasukkan ke dalam. Itu bagi katak itu ketika airnya naik pelan-pelan suhunya, dia tidak menganggap itu sebagai masalah. Tahu-tahu sudah melepuh. Nah, kita jangan sampai membiarkan situasi ini terus-menerus. Mafia dibiarkan terus-menerus ada, praktek-praktek yang memeras ekstraktif pada rakyat terus ada. Rakyatnya bisa jadi tidak menyadari, tapi ujungnya kemudian kondisi bangsa yang akan terpuruk. Itulah fungsi wake up call kira-kira gitu ya. Teman-teman, terima kasih sekali sudah menyempatkan siang hari ini. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Saya ingin sampaikan apresiasi kepada Mbak Tata Prapti, Ketua Panitia, dan semuanya, Pak Laude, kemudian Bang Ramli, Bang Sahrin yang sudah menyiapkan semuanya, dan seluruh relawan. Saya apresiasi karena satu tepat waktu, 1 jam selesai, 1 jam setengah selesai, sehingga ini adalah satu event yang kita berharap bisa menjadi contoh ke depan. Kalau bikin program on time, selesainya efisien, sesudah itu bisa berkegiatan di tempat lain, ya. Dan ini juga doorstop atau wawancaranya juga efisien seperti sekarang. Makasih buat semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.